Episode 16. Aku langsung menuju kelasku, kelas 10-9. Tiba di kursiku, aku memasukkan tas ke laci meja. Sekolah masih lengang. Di kelas tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali melamun menunggu. Baiklah, aku mengeluarkan novel tebal yang sudah seminggu tidak tamat-tamat kubaca. Pengarang yang satu ini novelnya semakin tebal saja. Menguras uang jatah bulananku dari mama. Aku teringat lagi percakapan tadi malam. Aku tidak mau patuh dengan sosok tinggi kurus dalam cermin itu. Aku belum tahu dia berniat baik atau buruk, tapi kalimatnya membuatku penasaran. Apakah aku memang bisa menghilangkan novel tebal ini? Juga benda-benda lain. Aku teringat lagi. Aku menatap konsentrasi novel tebal beberapa detik. Menghela napas. Mengarahkan telunjukku. Bergumam pelan, menyuruhnya menghilang. Sedetik, aku menghembuskan nafas. Sama seperti tadi malam, novel itu tetap teronggok bisu di atas meja. Sekali lagi, aku mengulanginya, lebih berkonsentrasi. Tetap saja, jangankan hilang seluruhnya, hilang semili pun tidak. Aku melempar tatapan keluar jendela kelas. Lengang. Hanya suara petugas kebersihan yang sedang menyapu lapangan dari kejauhan. Aku berkali-kali mencoba memperbaiki posisi duduk. Kalau sampai ada yang mengintip, pasti akan aneh melihatku sibuk menunjuk-nunjuk buku tebal. Teman-teman mulai berdatangan dan menyapa. Aku mengangguk, tersenyum tipis, memasukkan kembali novel ke dalam tas. Setengah jam berlalu, sekolah ramai dengan orang dengungan suara. Beberapa teman duduk di dalam kelas dan berdiri di lorong. Anak-anak cowok bermain basket atau bola kaki. Lapangan basah, mereka pun tidak peduli. Bahkan lebih seru, lebih ramai tertawa. Halo Ra, Sally menyapaku. Halo Sel, aku balas menyapa. Kamu datang pagi lagi ya? Aku mengangguk. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3, dan persis di hitungan ke-7, Sally yang menyapaku sambil memasukkan tas ke laci meja berseru. Ra, jawab jerawatmu yang besar itu sudah hilang ya? Aku tertawa. Benar kan? Tidak akan lebih dari 10 hitungan. Beneran hilang, Ra. Kok bisa sih? Saking tertariknya, Sally bahkan memegang jidatku. Melotot, memeriksa. Untung saja tidak ada kaca pembesar. Yang boleh jadi akan dipakai Sally. Wah, beneran hilang. Bersih tanpa bekas. Diobatin pakai apa sih? Aku tidak menjawab, menyeringai. Pakai apa sih, Ra? Ayo, jangan rahasia-rahasiaan. Pakai obatnya, pasti obatnya manjur sekali. Semalaman langsung mulus. Sally penasaran, memegang lenganku, membujuk. Ini ngalahin treatment wajah artis-artis Korea loh. Tokcer. Nggak diapa-apain kok. Aku menggeleng. Nggak mungkin. Bukan Sally kalau mudah percaya. Beneran nggak diapa-apain. Aku hanya tunjuk jerawatnya, bilang hilanglah. Beneran hilang. Demi mendengar kebiasaan Sally yang mulai menyebut-nyebut drama favorit Koreanya. Dan setengah jam terakhir bosan menatap novel tebal di atas meja yang tak kunjung berhasil kuhilangkan. Aku jadi menjawab iseng.
Jangan bergurau, Ra. Sally melotot. Sally melotot. Memangnya aku anak kecil bisa dibohongi? Begitu maksud ekspresi wajahnya. Aku tertawa. Beneran, memang begitu. Kusur hilang. Setidaknya itu manjur. Sally masih melotot setengah menit. Lantas wajahnya berubah menyerah. Malas bertanya lagi. Temani aku ke kantin yuk, cari camilan. Aku mengangguk. Bosan di kelas terus. Kami bergegas keluar kelas. Menuruni anak tangga, bel masuk tidak lama lagi. Sayangnya, Sally bertabrakan dengan seorang yang sebaliknya hendak naik. Lihat-lihat dong, orang itu berseru ketus. Ali? Sally mencoba tersenyum, setengah bingung. Wajah Sally seolah mengatakan, bukankah kamu baru kemarin belajar bareng bersamaku? Terlihat rapi dan menyenangkan. Tapi kenapa pagi ini kembali terlihat acak-acakan? Dan tantrum seperti balita gara-gara kesenggolan kecil. Makanya kalau jalan, mata tuh jangan ditaruh di pantat. Ali melotot menjawab sapaan Sally. Lantas berlalu. Dia terlihat buru-buru menaiki anak tangga. Bukankah... Sally menatap punggung Ali. Menoleh. Menatapku tidak mengerti. Makanya, jangan tertipu penampilan. Jelas-jelas anak itu biang kerok. Apanya yang guyon? Sekali biang kerok, sudah bertengkar, itulah sifat aslinya. Aku mengangkat bahu, tertawa. Aku berjalan lebih dulu, menarik tangan Sally. Sebentar lagi bel. Tapi kemarin kan, Sally menyajari langkahku. Kemarin apa? Tampilannya yang kemarin itu menipu, karena dia lagi ada maunya. Aku nyengir. Ada maunya? Memangnya apa maunya Ali? Sally bingung. Mana aku tahu. Aku mengangkat bahu. Ali menyelidiki rumahmu ya, Ra? Ini jadi aneh. Kemarin Miss Keriting juga datang ke rumahmu. Ada apa sih, Ra? Aku menelan ludah. Bergegas mengalihkan percakapan. Menatap kasihan Sally. Entahlah, aku tidak tahu. Nah, yang aku tahu persis, kamu apes sekali, Sel. Apes apanya? Barusan Ali bilang, matamu jangan ditaruh pantat kan? Sally melotot sebal. Aku tertawa. Setidaknya hingga hampir pulang sekolah, aku dan Sally tidak bermasalah dengan Ali. Anak lelaki itu masih sering mengamatiku dari bangkunya, tapi tidak tertarik memperhatikan jidatku yang sudah bersih dari jerawat. Sepertinya anak cowok selalu begitu, tidak peduli dengan hal baik dari cewek, sukanya memperhatikannya yang buruk-buruk saja. Pelajaran terakhir adalah bahasa Inggris. Mr. Theo menyuruh kami mengeluarkan kertas ulangan. Aku mengangguk riang. Aku menyukai pelajaran bahasa. Tidak masalah walaupun ulangan mendadak. Mr. Theo membagikan soal. 40 soal isian. Sally di sebelahku mengeluarkan pelan. Mengeluh. Aku tertawa dalam hati. Padahal Sally selalu mengaku fans berat Mr. Theo. Ternyata itu tidak cukup untuk membuatnya menyukai ulangan mendadak ini. Yang jadi masalah adalah ketika bel pulang, tinggal 15 menit lagi, Mr. Theo mengingatkan. Selesai tidak selesai, kumpulkan jawaban kalian saat bel. Aku meringis. Tinta ballpointku habis. Aku bergegas mengambil ballpoint cadangan di dalam tas. Ada 2 ballpoint yang aku keluarkan. Aku sedikit bingung kenapa ada ballpoint berwarna biru. Bukankah aku tidak pernah punya ballpoint seperti ini? Mungkin ballpoint papa yang tidak sengaja kutemukan di mobil atau ruang tamu. Tapi tidak apalah,
Yang penting bisa buat menulis. Aku memutuskan menggunakannya, tapi tidak bisa. Tintanya tidak keluar. Aku menggerutu. Kenapa aku menyimpan ballpoint ini di dalam tas kalau tintanya habis? Aku hendak menukarnya dengan ballpoint cadangan yang lain, tapi gerakanku terhenti. Ada yang aneh dengan ballpoint biru ini. Aku memperhatikannya lebih detail, menyelidik. Ballpoint ini terlalu berat dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Aku perlahan membuka ballpoint itu. Yang keluar bukan batang isi ballpoint seperti lazimnya, tapi benda kecil. Berkelotak pelan menimpa meja. Aku bergumam pelan. Benda apa ini? Bentuknya mungil, ada kabel-kabel kecil. Sally di sebelahku menyuruhku diam. Dia sudah pusing dengan soal ulangan. Rasa terganggu pula dengan kesibukanku. Aku balas menyuruh Sally diam. Is there any something wrong, Ra? Mr. Theo menolehku ke meja. Nothing's wrong, sir. My pen jam. Aku buru-buru menjawab, menelan ludah. Mr. Theo memastikan sejenak, kembali menatap arah lain. Aku mengamati benda itu lamar-lamat. Ini apa? Buat apa? Kenapa benda berkabel ini ada di dalam ballpoint biru yang rusak? Setengah menit, aku teringat cerita Sally tentang ahli yang suka sekali membuat peralatan canggih, meledakkan laboratorium. Aku berseru dalam hati. Aku tahu benda ini. Setidaknya, aku bisa menebak benda ini untuk apa. Dasar ahli. Tentu saja dia tahu aku kehilangan si hitam. Dia tahu aku dan Sally mengerjakan PR kemarin sore. Karena jenius amatiran itu menyelundupkan ballpoint berisi alat penyadap ke dalam tasku. Dia pasti melakukannya beberapa hari yang lalu, setelah penasaran dengan kejadian aku dihukum miskeriting menunggu di lorong kelas. Ternyata itu tidak spesial. Aku pikir dia tahu dari manalah dengan cara lebih canggih atau misterius. Ternyata hanya karena ballpoint biru ini. Aku tersenyum lebar, teringat sesuatu. Setidaknya tadi malam tasku tertinggal di ruang televisi. Jadi dia tidak bisa menguping percakapanku di kamar dengan sosok di dalam cermin. Tapi senyum pun segera terlipat. Jangan-jangan kemarin sore dia ke rumah, berpakaian rapi, menipu Mama dan Sally untuk menyelundupkan alat pengintai. Aku menyibak poni di dahi. Nanti setiba di rumah, aku akan periksa setiap pojok ruangan. Awas saja kalau tidak akan kubiarkan. Bel pulang berbunyi nyaring, memutus pikiranku. Collect your answer, sit now. Mr. Theo berseru tegas. Aku mengeluh. Menyesal telah menghabiskan waktu berhargaku untuk ballpoint biru rusak. Aku bergegas menyelesaikan soal yang tersisa. Teman-teman sekelas lainnya juga ikut bergegas, terutama Sally. Dia terlihat panik, menulis secepat tangannya yang bisa. Sudah seperti cabai keriting bentuk tulisannya. Come on, time's up, student.